Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kembali lagi di mana? Ayo, di Reward Kids. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Tuhan berkati agar ibadah kami berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk sama-sama bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Adik-adik, kita mau merenungkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu.
Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh fokus kepada firman Tuhan, dan juga Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah tadi kita udah lihat ya, cerita tentang siapa yuk? Sakius, good ya. Jadi ada seorang pemungut cukai ya, namanya Sakius. Dia tinggal di satu kota yang bernama Yeriko. Nah saat itu Tuhan Yesus tuh datang ke kotanya Sakius ya. Nah kemudian banyak orang ya yang di kota itu yang mau melihat Tuhan Yesus. Jadi kemana Tuhan Yesus pergi mereka ikutin gitu ya. Nah Sakius juga mau ya melihat siapa sih Tuhan Yesus ini. Kok banyak orang sih yang ikut dia gitu ya. Nah kemudian Sakius sama-sama tuh dengan orang-orang yang banyak itu yang sedang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi karena badannya itu pendek gitu ya. Jadi dia tuh kehalang sama orang-orang terhalang ya. Dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Lalu dia lihat itu ya. Jadi sebelum Yesus lewat gitu, dia cari itu di mana dia boleh bisa lihat Tuhan Yesus. Lalu dia naik ke sebuah pohon ya. Dia naik ke sebuah pohon ara namanya. Itu dia naik ke situ supaya dia bisa lihat Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus tuh kayak apa sih? Kok banyak orang ya yang banyak orang gitu yang mau lihat Tuhan Yesus gitu. Nah, kemudian waktu dia di atas pohon, Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus tahu ada Sakius di sana. Gitu. Tuhan Yesus tuh Maha tahu. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang sama Sakius, "Ayo Sakius turun. Karena hari ini aku mau ke rumahmu." Gitu. Wah, Sakius senang sekali gitu. Wah, dia bilang, "Wah, ini orang yang hebat gitu ya, yang diikutin orang banyak gitu, tapi mau datang ke rumah saya." Nah, Sakius itu dia pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu orang yang nggak disukain gitu ya, karena suka suka minjemin duit tapi mintanya tuh banyak gitu ya, bunganya tuh banyak gitu ya. Pokoknya orang nggak suka sama dia gitu ya. Tapi kok Tuhan Yesus mau datang ke rumah dia ya? Sakius merasa bahwa dia dikasihi sama Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus datang ke rumahnya walaupun banyak orang marah. Nih Tuhan Yesus ngapain sih datang ke rumahnya Sakius? Kan Sakius orang berdosa gitu. Nah, Sakius tuh mendengar loh, mereka mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya. Lalu Sakius bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, setengah dari milikku," katanya ya. Setengah dari hartanya mungkin ya. Karena dia kan seorang yang kaya, kata firman Tuhan ya. Lalu ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus gitu, dia merasa dikasihi sama Tuhan Yesus ya. Dia yakin gitu bahwa Tuhan gak suka ya kalau dia itu jadi orang yang tidak baik gitu. Jadi dia bilang selama ini mungkin dia kerjanya memeras orang gitu ya. Seperti adik-adik pernah dengar nggak yang namanya debt collector ya, suka nagih hutang, tapi itu kadang-kadang suka dengan kekerasan gitu ya, kekerasan dengan kata-kata. Nah, mungkin Sakius ya, mungkin seperti itu gitu. Nah, waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus pasti mengasihi dia. Kenapa Tuhan Yesus mau datang padahal dia ada orang berdosa yang nggak disukain banyak orang. Lalu Sakeus mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Setengah dari milikmu milikku aku akan berikan kepada orang-orang miskin." Lalu katanya apa? Jika ada orang yang kuperas gitu ya. Jadi ada orang yang misalnya diperas sama Sakeus, katanya dia akan dikembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat ya. Jadi adik-adik di sini kita belajar ya, ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus, kita berubah ya. Kita berubah, kita mau taat kepada firman Tuhan. Bahkan seperti Sakius melakukan lebih dari yang diharapkan. Orang-orang mungkin
yang waktu itu diperas oleh Sakyus mungkin kaget. Wow, Sakyus jadi orang yang berbeda. Bahkan dia mau mengembalikan apa yang sudah dia peras dari orang-orang itu, dia mau mengembalikan 4 kali lipat. Bahkan dia mau memberikan setengah dari seluruh miliknya itu untuk orang-orang miskin. Terjadi satu perubahan yang besar sekali, ya. Jadi kalau adik-adik ya sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, sudah banyak belajar tentang firman, ya, adik-adik pasti mau taat. Amin. Mau taat, bahkan taat lebih dari yang diharapkan, melakukan lebih dari yang diharapkan. Misalnya bangun pagi, ya. Mungkin bangun pagi biasanya apa tuh? Ya, wah, langsung cepet-cepet ambil handphonenya, langsung cepet-cepet main game di handphone. Nah, tapi adik-adik sudah dengar firman Tuhan, adik-adik mau taat, gitu ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita mencari Dia pagi hari, datang sama Tuhan Yesus, gitu. Jadi kita taat, ya. Kita bangun pagi-pagi, ya. Jangan bangun kesiangan, bangun pagi-pagi dan mencari Tuhan, ya. Berdoa, ya, menyembah Tuhan. Bahkan lebih dari yang diharapkan. Kita mau apa? Menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hari itu kita mau melakukan firman Tuhan, ya. Kita belajar taat, melakukan lebih dari yang diharapkan. Nah, kalau adik-adik baca di dalam Matius 5 ayat 41 mengatakan, jika ada orang yang meminta engkau, di situ dikatakan memaksa, ya, berjalan dengannya 1 mil, gitu ya. Berjalanlah dengan dia 2 mil. Maksudnya kita melakukan lebih dari yang diharapkan. Itu namanya excellent, ya. Luar biasa, kita mau jadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak Tuhan Yesus yang taat sama Tuhan Yesus, melakukan lebih dari yang diharapkan. Nah, Sakyus menjadi orang yang berubah ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Sakyus melakukan lebih dari yang diharapkan. Dan Sakyus jadi berkat buat banyak orang. Adik-adik, Tuhan memilih kita semua, Tuhan memilih adik-adik untuk jadi berkat. Oleh sebab itu, kita sudah pelajari tentang Sakyus. Mari mulai hari ini, ayo lakukan firman Tuhan dengan taat, melakukan apa yang diminta jauh lebih dari yang diharapkan. Amin adik-adik. Ya, adik-adik pasti menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi berkat buat banyak orang. Wah, kemana adik-adik pergi pasti disukai orang-orang. Karena mereka melihat Tuhan Yesus melalui hidup adik-adik. Oke ya, firman Tuhan sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Oke adik-adik? Nah, yuk kita berdoa ya sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa juga supaya firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini kita renungkan, ya, dan kita lakukan. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami semua pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang Sakyus. Sakyus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sakyus mengalami perubahan dalam hidupnya. Bahkan Sakyus melakukan jauh dari apa yang diharapkan. Sakyus taat jauh melebihi apa yang diharapkan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang taat, melakukan lebih dari yang diharapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Tuhan Yesus berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan.
melakukan perintah dengan segera, taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, taat, melakukan perintah dengan segera, taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, taat, melakukan perintah dengan segera. Apalagi taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, aku mau jadi anak taat, aku mau jadi anak taat.